Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu teman-teman yang belum masuk, masih ada sekitar 5 orang lagi. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Materinya sudah saya share di GCR kelas kamu. Barusan saya juga masukkan contoh untuk penyusunan persamaan dasar akuntansi dalam bentuk Excel ya di Google Sheet. Jadi nanti kita bareng-bareng ngerjainnya. Itu model belajar kita sampai akhir semester ini. Ya, semester depannya kita lihat nanti kalau memang memungkinkan bisa seperti itu lagi, oke. Ya, nanti kamu boleh mengkritisi belajarnya, mungkin ada yang perlu diperbaiki, ya nanti kita sama-sama memperbaiki. Jadi buat saya, belajar itu bukan cuma kamu yang belajar, tapi saya juga belajar. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, saya mohon bantuannya. Siapa ya? Haryo deh, Haryo. Haryo, dengar Haryo? Haryo? Ya, hadir Pak. Oke, saya minta bantuannya untuk pimpin doa Haryo. Untuk teman-teman, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya agar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih, Haryo. Ya, saya cuma sekali nih men-screenshot kehadiran kalian. Jadi mohon dibuka aja kameranya semua dalam waktu 1 menit paling lama. Ya, mulai sekarang supaya saya bisa screenshot. Nanti tutup lagi kameranya setelah itu. Silakan dibuka. Oh ya Jo, Muhammad Rizky, Sareta, Zila, Salima, Nevan, Mutiara, Nadia, Raffi, Muhammad Rehan, Aldi, Afan, Haifa. Ada siswa baru Pak? Nggak ada ya? Haifa, Raffi, Rehan, Haifa ada 2 nih. Nadia Putri, Salima, ayo temennya udah nungguin nih, temennya udah buka HP rasolnya. Sareta, Jonathan. Sinyal saya agak jelek, Pak. Oh ya, ya nggak apa-apa, asal bilang. Ya. Sareta kenapa Sareta? Komputer saya nggak bisa on cam, Pak. Oke. Mutiara? Mutiara? Oke, saya screenshot ya. Habis ini baru ditutup lagi kameranya. 12 MIPA 2 tanggal 29. Oke, tutup kameranya. Sip. Ya. Izin ya, saya share materinya. Nanti setelah itu kamu bisa langsung latihan. Bareng-bareng tapi latihannya ya. Hari ini saya nggak ngasih tugas. Sementara materinya mana nih ya? Oh ya.
Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke, fokus karena saya mau menjelasin dan saya tidak menjelaskan ulang-ulang gitu ya. Nanti ini direkam, nanti kamu bisa melihat rekamannya. Oke, hari ini kita belajar tentang persamaan dasar onansi. Apa itu persamaan dasar onansi? Persamaan dasar onansi itu persamaan yang menunjukkan jumlah harta seimbang dengan jumlah utang ditambah modal. Itu persamaan dasar akuntansi. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi itu akan terlihat nanti transaksinya, menyelesaikan datanya gimana dengan analisa, kemudian dicatat, dan selanjutnya nanti dijadikan laporan keuangan. Ini skemanya seperti itu. Saya tidak jelaskan ini karena kita langsung nanti pada prakteknya. Transaksi dalam sebuah perusahaan itu terbagi atas dua jenis. Pertama, transaksi internal. Transaksi internal itu transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan sendiri. Misal, Raffi punya perusahaan ini jahit ya, butik misalnya. Nah, di butik kan pasti ada pegawainya. Nah, perusahaan membayar gaji pegawai. Itu namanya transaksi internal. Kemudian ada transaksi eksternal. Transaksi eksternal transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan lain di luar perusahaannya. Nah, misalnya tadi ya Raffi punya butik, kemudian bertransaksi membayar listrik ke PLN. Ya, itu kan dengan perusahaan luar ya. Itu namanya transaksi eksternal. Ya, itu salah satu contoh aja. Nanti kamu bisa lihat dari contoh-contoh yang saya tampilkan, itu transaksi internal atau transaksi eksternal. Nah, dalam transaksi pasti ada bukti transaksi. Jadi dalam akuntansi, semua bukti transaksi harus ada, tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada, berarti itu korupsi atau manipulatif data. Nah, apa saja bukti transaksi? Bukti transaksi itu terbagi juga dua. Bukti transaksi tunai, bukti transaksi non-tunai atau kredit. Nah, bukti transaksi tunai itu apa? Contohnya kwitansi itu bukti transaksi tunai. Nah, ini contoh yang tunai ya. Kemudian ada juga bukti non tunai, apa bukti kredit. Apa contohnya? Faktur pembelian. Nah, ini faktur pembelian disebut dengan bukti transaksi kredit. Ada juga nanti ada faktur penjualan. Kemudian ada juga cek dan bilet giro. Nah, saya tidak menjelaskan lagi cek dan bilet giro karena di kelas 10 kamu sudah belajar sebenarnya tentang produk bank ya. Itu kira-kira terkait dengan bukti transaksi. Kecepatan nggak? Hai kelas, ada komen? Saya tanya nih, kecepatan nggak jelasinnya? Enggak, Pak. Oke. Ya. Kalau nanti kecepatan, langsung diinterupsi aja ya. Nggak perlu ragu-ragu. Nggak dong, saya nggak bilang nggak sopan ya. Karena memang harus diinterupsi kalau kecepatan. Ya. Nah, ini persamaan dasar akuntansinya. Aset itu harta sama dengan liabilities utang plus equity modal. Jadi, rumus dasar persamaan akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah modal. Apa saja unsur modal? Unsur modal itu banyak, di antaranya ada 4. Yang menambahkan dan yang mengurangi. Yang menambahkan itu ada common stock. Common stock itu pendapatan dari saham. Kemudian return earning. Return earning itu adalah pendapatan yang diterima di muka. Contohnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, kemudian
eh, iklan dibayar di muka. Itu namanya return earning. Bukan pendapatan diterima di muka, tetapi ketika ada sebuah transaksi, misalnya kamu nih ya menyewa sebuah apartemen untuk jangka waktu 1 tahun, itu namanya sewa diterima di muka. Nah, kemudian revenues itu penerimaan atau pendapatan. Ini yang menambah ya. Kemudian ada equity itu expenses itu beban-beban atau biaya-biaya. Nah, misalnya tadi saya sudah contohkan biaya gaji, biaya listrik, kamu bayar pam air ya, itu biaya air, kemudian biaya-biaya lain yang mempengaruhi jumlah modal. Nah, itu untuk equity. Nah, kalau saya pasti bisa menebak kamu tidak bisa meraba-raba seperti dalam matematika ya, karena ini masih belum ada contohnya, jadi pasti masih bingung. Nah, kalau nanti saya kasih contoh, mudah-mudahan sudah bisa lebih jelas ya. Oh, jadi harta sama dengan hutang plus modal itu seperti itu modelnya. Ini bagian dari harta. Harta itu banyak ragamnya, diantaranya surat-surat berharga. Surat-surat berharga misal nih, Raihan punya saham, pasti ada sertifikat sahamnya. Punya obligasi, nanti ada bukti surat obligasinya, dan itu bisa diperjualbelikan. Kemudian wesel tagih itu sebuah piutang ya, tagihan piutang dalam bentuk wesel tagih. Kemudian piutangnya sendiri, kemudian peralatan itu banyak macamnya juga, nanti ada peralatan kantor, peralatan kantor ya, peralatan bengkel, peralatan jahit ya, peralatan laundry gitu. Karena kita lagi bicara soal perusahaan jasa. Kemudian perlengkapan gitu banyak, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, perlengkapan bengkel, perlengkapan warung, perlengkapan sekolah, dan seterusnya. Nah, beban dibayar di muka tadi sudah saya contohkan, beban dibayar di muka, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan seterusnya. Investasi berjangka itu sebuah investasi yang bisa dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, misalnya kamu menginvestasikan sebuah ruko untuk dijadikan minimarket, itu salah satunya. Bawahnya minimarket, atasnya misalnya kantor, kalau ada 4 lantai, atasnya apa lagi, dan seterusnya. Nah, kemudian ada harta tetap. Harta tetap itu harta yang tidak berkurang jumlahnya, kalau tanah tidak berkurang ukurannya, kemudian kalau gedung tidak berkurang bentuknya, misalnya kan gedung juga, sekolah itu kan tahan lama, bisa sampai 20 tahun, bentuknya seperti itu aja gitu. Nah, mesin juga gitu, tidak berkurang bentuknya, kendaraan juga gitu, tidak berubah bentuknya. Nah, dari bajai jadi Mercy kan nggak mungkin, ya, gitu. Itu namanya harta tetap. Dan nilainya bisa disusutkan. Misalnya gedung, mesin, kendaraan itu bisa disusutkan, tapi kalau tanah tidak bisa disusutkan. Kemudian ada harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud misalnya nih, Raihan punya butik, butiknya jadi Prancis ya. Ya, jadi diperjualbelikan nama butiknya. Kalau sekarang misalnya Alfamart, Indomart itu kan diperjualbelikan. Siapa saja bisa buka usaha dengan nama Indomart. Itu harta tidak berwujud. Apalagi harta tidak berwujud, hak cipta. Kamu menciptakan sesuatu, nah itu biasanya ada surat bukti penciptaannya. Nah, lagu juga gitu, itu kan hak cipta. Nah, itu kira-kira dari harta. Sekarang utang. Utang itu dibagi dua, ada utang lancar, utang jangka panjang. Utang lancar, contohnya utang usaha, beban harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Jadi kalau kamu bekerja kemudian dibayar duluan, itu namanya utang. Kemudian utang jangka panjang atau utang berjangka.
Ada utang bank, biasanya lebih dari 1 tahun ya. Kalau utang berjangka, ada utang hipotek dan utang obligasi. Ketiga-tiganya terkait dengan bank. Itu utang. Sekarang equity. Equity itu unsur-unsurnya antara lain yang mempengaruhi modal, ada pendapatan di luar usaha, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan komisi, pokoknya yang berbentuk pendapatan. Ya, itu namanya akun-akun atau unsur-unsur yang akan mempengaruhi jumlah modal, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kita sekarang mulai contoh soalnya. Contoh persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan, namanya bengkel oke. Nah, bengkel oke mempunyai transaksi yang pertama, Pak Dede yang punya bengkel menginvestasikan 10 juta dengan tunai. Catatan, dalam tanda kutip, perlu kamu garis bawahi, bahwa kalau ada transaksi kaitannya dengan tunai, maka jawabannya kas. Bisa berkurang, bisa bertambah. Kebetulan perusahaannya ditambahin uang tunai, berarti kasnya bertambah. Kemudian apalagi? Jadi setiap transaksi pasti ada 2 jawaban ya. Setiap transaksi pasti ada 2 jawaban. Nah, jawaban yang pertama, karena berkaitan dengan uang tunai 10 juta, maka kasnya bertambah. Kemudian ditulis di bawahnya lagi sebagai modal. Maka nanti jawabannya untuk transaksi ini jawabannya adalah kas dan modal sama-sama bertambah. Nah, gitu itu analisanya. Gampangnya gitu ya. Kalau analisa dalam secara akademiknya ini, ya, kas bertambah, modal Tuan Dede bertambah. Kenapa kok bertambah? Karena tadinya nggak punya uang tunai, jadi punya uang tunai 10 juta. Tadinya modalnya kosong, ditambahin 10 juta, jadi kas dan modalnya bertambah. Gimana cara ngerjainnya dalam bentuk persamaan akuntansi? Biasanya dalam bentuk tabel. Ya, ini tabelnya. Di atas ditulis harta, kemudian sama dengan utang plus modal. Ini terbalik ya, saya tulisnya terbalik. Belum sempat saya beresin. Jadi, harta sama dengan utang plus modal. Itu rumus dasarnya. Harta itu apa aja? Tadi ya, yang tadi saya jelasin banyak, salah satunya kas. Ya, kasnya ditambah 10 juta. Kemudian modalnya juga bertambah 10 juta. Keterangannya diisi modal awal. Jadi, harta harus sama dengan utang plus modal. Karena baru 10 juta, jadi sama-sama 10 juta. Kecepatan? Enggak, Pak. Oke, ada 6 soal, 6 contoh soal. Nanti kamu juga akan melihat yang soal yang lain. Sebentar, saya minum dulu. Karena saya baru habis minum obat. Ya. Nah, ini contoh pertama. Biasanya soal pertama kali memang tentang investasi. Ini contoh yang kedua. Dibeli perlengkapan toko 1.600.000 tunai. Apa tadi tunai? Kaitannya dengan? Oke, ya mungkin masih bingung. Kalau nanti kaitannya dengan tunai, berarti hubungannya dengan kas, ya, dengan kas. Jangan ditambahin madi, salah. Ya, jadi kas. Jadi kasnya berkurang karena dibeli perlengkapan. Jawabannya selain kas apa? Yang dibeli apa tuh? Perlengkapan toko. Maka jawabannya perlengkapan toko bertambah, kasnya berkurang. Berapa besarnya? 1.600.000. Kenapa kok kasnya berkurang? Karena bayarnya tunai. Ini analisanya kayak gini. Kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Nah, bagaimana cara mengerjakannya di persamaan akuntansi? Nih, hartanya berupa perlengkapan bertambah 1.600.000. Ini, kemudian kasnya tadi karena tunai berkurang 1.600.000. Jadi nanti ditulis dalam kurung ya. Kalau mengurangi tulis dalam kurung. Jadi 10 juta kurang 1.600.000, 8.400.000. Perlengkapannya 1.600.000. Jadi 10 juta.
Modal plus utangnya berapa? Juga 10 juta karena belum berubah. Ya. Jadi sama-sama 10 juta. Itulah namanya prinsip persamaan akuntansi. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Harus sama, selalu sama sampai akhir harus sama jumlahnya. Nggak boleh beda. Kalau ada beda berarti laporan keuangannya salah. Nah, kesalahan itu bisa di mana? Bisa salah hitung, bisa sengaja salah hitung karena untuk dikorupsi gitu ya. Maka kalau kamu jadi seorang akuntan, kamu sudah pasti bisa membaca itu dikorupsi atau tidak. Oke, sekarang contoh ketiga. Dibeli peralatan 7.800.000, dibayar tunainya 5.800.000, sisanya dibayar kemudian atau besok. Jadi apa tuh yang harus diisi? Pertama, dibeli peralatan, berarti peralatannya bertambah. Nilainya berapa? 7.800.000. Dibayar tunai, apa tuh bangnya? Kas. Kas. Nah, sisanya belum dibayar, apa namanya? Utang. Utang. Nah, gitu. Ini jawabannya. Ini kasnya berkurang 5.800.000, utangnya bertambah 78 kurang 58 2 juta, kemudian peralatannya bertambah senilai 7.800.000. Nah, jadi kalau dibuat dalam bentuk analisa, ditulis dalam persamaan akuntansi, maka jawabannya seperti ini. Wis, lewat. Kasnya tadi ada 5.800.000, kemudian buat beli peralatan 8.400.000. Kemudian buat beli peralatan 5.800.000, jangan lupa tulis dalam kurung kalau kurang. Jadi tinggal 2.600.000. Perlengkapannya tetap apa yang dibeli? Peralatan 7.800.000. 2.600.000 tambah 1.600.000 tambah 7.800.000, 12 juta. Harus sama dengan utang plus modal. 10 juta modalnya, kemudian utangnya bertambah 2 juta. Jadi 12 juta juga. Itu. Sampai sini. Yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kita terusin. Ini soal yang keempat. Dibeli perlengkapan toko 800.000. Apa tuh yang bertambah? Perlengkapan toko, dibayarnya minggu depan. Utang. Jadi nanti 2 jawabannya. Kalau yang ini 3, ya, yang ini 3. Jadi satu transaksi bisa lebih dari 2 jawabannya. Nah, kebetulan yang ini 2, perlengkapan toko dan utang karena belum dibayar. Jadi ini perlengkapannya bertambah, utangnya juga bertambah. Tanda panah ke atas itu menunjukkan bertambah. Nah, jawabannya gimana dalam bentuk persamaan akuntansi? Ini jawabannya. Ya. Mana nih? Yang D ya, yang merah. Jadi perlengkapannya bertambah 800.000. Nah, tapi belum dibayar, utangnya jadi juga bertambah 800.000. Jadi nanti dijumlahkan 12.800.000, di sebelah kanan utang plus modalnya juga 12.800.000. Ya, gitu ya. Kalau kecepatan tolong dulu. Nah, ini contoh yang kelima. Diterima hasil usaha. Diterima hasil usaha artinya pendapatan. Berapa? Sebesar 2 juta. Tunai. Berarti nanti jawabannya ada pendapatan usaha atau pendapatan jasa ditambah kas. Jadi ada 2. Ya. Ini jawabannya. Kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Nah, pendapatannya tadi kan sudah saya jelaskan. Salah satu unsur yang mempengaruhi modal adalah pendapatan. Jadi nanti 2 juta itu ditulisnya di kolom modal ini. Ya. Kasnya bertambah 2 juta, modalnya juga bertambah 2 juta. Jadi masing-masing jumlahnya kalau di total 14.800.000. Nah, itu untuk contoh soal nomor 5. Sekarang contoh soal nomor 6. Dibayar gaji karyawan sebesar 900.000. Kalau tidak ada tulisan tunai, berarti ini tunai. Nah, dibayar gaji karyawan tunai 900.000, maka ada kas karena tunai, ada gaji, dibayar gaji, jadi biaya atau beban.
Maka analisanya seperti ini, ya. Kasnya berkurang 900, modalnya juga berkurang berupa beban 900. Cara ngerjainnya gimana nih cara ngerjainnya? Ya. Berkurang 900.000 di kas, modalnya juga berkurang 900. Jadi kalau nanti di total jumlah 13.900. Kemudian keterangannya jangan lupa diisi beban gaji. Oh ya, yang pendapatan juga sama ya. Sebentar. Oh ya, ini. Jadi keterangannya pendapatan. Kalau yang beban, keterangannya beban. Tinggal disebutkan bebannya beban apa. Kemudian yang dibayar gaji, jadi beban gaji. Kalau yang dibayar kebutuhan listrik, jadi beban listrik. Kalau yang dibayar transportasi, jadi beban transport. Gitu. Oke, sampai sini. Selesai menjelaskan tentang teorinya. Sekarang prakteknya. Kamu coba lihat modul, kalau sudah di-download ya bagus, kalau belum silakan dilihat aja dulu di GCR ya. Nanti di situ ada soal dari A sampai K. Jawabannya sudah ada di bawahnya, tapi itu kan tidak dibahas ya. Nah, itu kita bahas lagi di Google Sheet. Sekarang kamu kalau yang pakai laptop bisa lihat di grup link Google Sheet-nya ya. Di bawah tadi saya ngasih link Google Meet, di bawahnya ada link Google Sheet. Nah, cara belajarnya seperti itu, nanti kita langsung praktek. Jadi tidak ada tugas hari ini, kita langsung praktek aja. Siapapun bisa ngisi ya di Google Sheet itu bersama-sama. Oke, saya bagi dalam bentuk share. Saya buka ya Google Sheet-nya. Mana tadi ya Google Sheet-nya ya? Nggak ada di sini ya. Bentar ya, saya copy dulu ya. Oke, saya share. Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, gimana cara bikin tabelnya? Nah, kamu lihat di situ nama perusahaannya apa? Perusahaannya namanya apa tadi ya? Di sini, bentar saya lihat dulu ya modulnya. Karena saya juga lupa. Perusahaan servis motor cahaya. Ya, jadi perusahaan. Ditulis nama perusahaannya. Perusahaan servis motor cahaya. Bulan apa nih? Di sini bulannya Agustus. Oh, hilang. Jangan dihilangin dulu, jangan iseng dulu. Saya lagi nulis nih, lagi ngajarin kamu. Nanti ya, nanti ini kan bisa buat pelajaran kamu juga. Saya buka memang untuk kamu semua, tapi jangan iseng. Saya sudah lagi ngetik, dihapus tuh. Ya. Ini lagi belajar nih. Atau bengkel motor cahaya gitu, biar gampangnya ya.
Jangan perusahaan deh, kepanjangan. Bengkel motor Cahaya. Ya, bulannya. Oh ya, judulnya jangan lupa diberi judul persamaan akuntansi. Kemudian kamu lihat bulannya bulan Agustus 2014. Ya, 2014 ya. Oke. Nah, di bawah ini biasanya ya pertama adalah tanggal. Kemudian lihat soal pertama tadi ya, saya sudah bilang soal pertama biasanya dengan investasi. Jadi nanti investasinya apa ya, berupa uang tunai. Ternyata di situ ada juga peralatan kantor. Ingat ya, kalau peralatan berkaitan dengan uang tunai berarti kas. Jadi nanti yang pertama ditulis di sini kas ya. Jadi tulis dulu harta, di bawahnya tulis kas. Kamu lihat lagi ya, apalagi sih selain kas, di situ ada peralatan kantor, berarti peralatan kantor. Nah, diinvestasikan sebagai modal, ya, sebagai modal pertama, berarti di sini modal. Baru di sininya setelah modal keterangan. Nah, sampai sini dulu. Di sejajar sama harta ditulis utang ditambah modal. Tuh. Ya, cara bikinnya gitu dulu ya. Jadi nanti akan bertambah kolomnya sesuai dengan jumlah soal yang ada. Kita buat kotak dulu, yang lain jangan masukin dulu, lihat aja dulu, nanti kalau sudah saya minta baru kamu ngerjain. Nah, kayak gini ya, supaya nggak ribet ngeliatnya. Di sini ketahuan nih ada namanya tuh, Muhammad Fahrizal, ada Nova Mutiara gitu ya. Jadi kamu bisa lihat seperti ini. Nah, kalau sudah baru kamu isi nih, untuk kita tanggalnya misalnya tanggal 1 bulan 8 2014. Nah, kasnya berapa uang tunainya? 10 juta. Maka di sini ditulis 10 juta. Mau ditambahin seperti ini boleh. Oh, nggak bisa ya. Ini karena manual saya nulisnya. Nah, kemudian kan ditambah nih 500.000 peralatan kantor. Maka di sini 500.000 peralatan kantornya. Nah, kas ditambah peralatan kantor berapa? 10.500.000. Maka di modal ditulis 10.500.000. Terus ya, keterangannya apa? Tadi sama seperti contoh ditulis modal awal. Ya, itu. Saya nyontohin cuma 3, selebihnya nanti kamu ya. Nah, sekarang kamu lihat yang B, dibayar sewa untuk 1 bulan besarnya 60.000, maka dianggap tanggal 2 ya 2014. Kalau sewanya cuma 1 bulan disebut beban sewa. Ingat ya, setiap beban akan mempengaruhi jumlah modal. Karena tunai bayarnya juga mempengaruhi kas. Jadi ditulis di sini 60.000. Ingat ya, kalau mengurangi ditulis dalam bentuk kurung buka dan kurung tutup. Artinya mengurangi. Kemudian mengurangi juga modal 60.000. Karena ini cuma 1 bulan, jadi beban. Namanya beban sewa. Kecepatan nggak? Kalau sudah, ini dikurangi nih 10 juta dikurangi 60.000. Berapa? 9.940.000.
kurang titik. Nah, ini ditulis lagi 500.000. Ini 10 juta 400, sorry. Ya, itu. Ditulis semua begini jumlahnya. Jadi nanti habis ngerjain satu soal, ditulis lagi jumlahnya. Nah, saya nyontohin sampai tanggal 3 misalnya. Tanggal 3 bulan 8 2014. Ini yang C. Dibeli secara kredit. Kalau dibeli secara kredit apa namanya? Utang, ya. Jadi ini di kolomnya belum ada tanda utang nih. Kolom utang. Jadi harus ditambah. Gimana cara namanya? Ini diklik kemudian insert left. Jadi nanti di sini tulis utang usaha. Kalau dibelinya kredit jadi utang. Yang dibeli apa? Yang dibeli perlengkapan. Di sini ada nggak perlengkapan? Belum ada ya, maka ditambah. Di sini perlengkapan. Itu caranya. Jadi perlengkapan apa tuh? Bengkel. Dan lihat lagi, ada lagi nggak transaksinya? Dibeli perlengkapan bengkel, peralatan bengkel. Oh, ini peralatan kantor, peralatan bengkelnya belum ada. Maka di sini kamu tambahin lagi perlengkapan peralatan, sorry ya. Peralatan bengkel. Ya, gitu. Ini kan nggak itu ya. Nggak kelihatan ya. Sekarang beginiin deh. Ya, kelihatan. Oke. Nah, sudah. Berarti nanti baru kamu bisa ngisi. Cara ngisinya, peralatan bengkel, perlengkapan bengkel 400, peralatan bengkelnya 1 juta. Utang tapi ya. Jadi yang diisi apa? Perlengkapan bengkel 400.000. Kalau kecepatan bilang jangan diam aja. Peralatan bengkelnya 1 juta. Oke. Karena utang berarti 1.400.000-nya isi di utang. Ya, gitu. Keterangannya nggak usah diisi. Sekarang baru kamu jumlah lagi nih. Ya, kamu jumlah. Karena ini nggak berpengaruh, kamu copy aja. Copy, taruh di bawahnya. Nah, baru ini yang 400.000. Tulis juga 1 juta juga ditulis. 1.400.000-nya juga ditulis. Nah, kalau sudah kamu jumlahin nih. Ini saya blok nih, yang saya blok dijumlah. Berapa jumlahnya? Sama nggak dengan jumlah ini? Jadi kalau nanti dijumlahkan ada 11.840. Gitu caranya. Sampai sini ada yang tanya? Masih ada D, E, F, G, H, I, J, K. Saya minta bantuan kamu yang ngerjain. Di modul sudah ada, tapi kamu harus bisa menganalisa gitu. Siapa yang bersedia tinggal menyebutkan, saya Pak, silakan diketik di Google Sheet-nya. Kalau di HP bisa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, terus kamu juga tidak pakai laptop, ya kamu tinggal lihat. Yang punya laptop dan bisa, silakan mengajukan diri untuk membantu saya mengerjakan dari D, E, F, G, H, I, J, K. Berarti ada 8 orang. Ya, satu soal, 1 orang. Ya, silakan. Siapa yang bersedia? Saya tulis tanggalnya aja deh. Tanggal 4, 2014. Siapa yang bersedia? Tanggal 5, 8, 2014. Ayo. Jangan diam aja.
Siapa yang mau? Oh, nggak ada reaksi? Siapa yang bisa? Bisa bantu saya? Nggak ada? Atau belum ngerti? Siapa yang bisa? Saya sebut dia namanya. Kan ada banyak nih. Ada Anita, Niken, Marcella, Muhammad Rizky, Rai, Jonathan, Nadia, Sareta, Haryo Jitu, Erik. Siapa lagi nih ya? Siapa yang bersedia? Hai kelas. Hai. Saya tidak ngomong sama angin kan? Halo. Halo, Pak. Saya sedang tidak bicara sendiri kan? Ya, silakan. Siapa yang bersedia? Kalau salah nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, kan lagi belajar. Silakan. Nanti ditulis namanya di samping keterangan ya. Sudah, Anita? Udah, Pak. Oke. Nulisnya jangan di kolom keterangan, tapi di sampingnya. Anita. Ya, ini jadi catatan saya. Nanti kalau nilainya di akhir semester ini bisa jadi untuk nambah nilai. Oke, ya saya ulang. Ini 1.600.000 apa nih? 1.600.000 itu pendapatan. Maka di keterangannya ditulis pendapatan usaha. Kenapa harus ditulis? Karena nanti kaitannya dengan materi berikutnya. Nah, kemudian 9.940 ditambah 1.600.000 berapa nih? Ya, 11.540. Nah, kemudian ini jumlah juga nih, ditulis ulang. Ya, copy aja. Copy, taruh di bawah. Ya, harus selalu begitu. Ya, harus selalu ditulis ulang. Ini udah benar. Jadi nanti jumlahnya harus 12.040.000. Oh sorry, jumlahnya harus 13.040.000.
440. Ini semuanya harus berjumlah 13.440 gitu. Nah, itu jawaban dari Anita. Oke, siapa lagi? Sekarang yang E. Di sini sih ada nih, siapa nih? Ya, ada Jonathan, ada Nadia, ada Haryo, ada Muhammad Fahrizal, ya, ini ada Raihana, di tabel, di dalam Google Sheet, tapi kok, ayo diam aja, ada berapa nih? Ada 12 orang yang masuk Google Sheet. Silakan. Sekarang yang E, dibayar listrik dan air. Ingat ya, itu jadi beban. Jadi kalau beban nanti akan mempengaruhi jumlah kas dan jumlah modal kalau dibayarnya tunai. Jangan lupa tulis namanya. Oke, Niken. Ya, udah benar. Bebannya beban apa nih? Ditulis di sini. Beban yang dibayarkan listrik ya. Jadi di sini tulis beban listrik dan air. Oke. Ya. Silakan tanggal 6 berarti yang F. Dibayar jasa servis 750. Berarti apa tuh? Berarti pendapatan. Tapi jumlah tersebut difakturkan, artinya belum dibayar. Ya, pendapatannya belum dibayar. Jadi apa tuh? Pendapatannya belum dibayar. Piutang. Ya, saya bantu karena kolom piutang belum ada. Kita masukkan di sini piutang. Ya, jadi nanti tanggal 6 isinya piutang dan modal. Siapa yang bisa bantuin saya? Saya tunggu 1 menit lagi. Oke, kalau nggak ada saya bacain deh. Siapa nih ya?
Ya, Nadia Putri, silakan Nadia Putri, bisa nggak? Ada Nadia? Ada, Pak. Oke, silakan. Bisa nggak? Masuk nggak laptopnya? Masuk, Pak. Oke. Dicoba ya. Ya, Apa salah? nggak apa-apa, salah juga. Berarti masuknya ke piutang usaha ya, Pak? Ya, Tadi utang plus modal. nanti dimasukkan di modal karena pendapatan. Oke, Pak. Terus gimana, Pak? Ya, itu dijumlah 11.840-nya dijumlah, udah? Dijumlah sama 750. Iya, betul. Ya, keterangannya diisi pendapatan usaha. Udah, Pak. Oke, nama kamu jangan lupa. Ya, yang tanggal 7 berarti yang G. Siapa yang bersedia? Muhammad Raihan. Ayo Muhammad Raihan. Tanggal 7. Ya, yang piutangnya juga dijumlahkan. Oke, udah betul. Sekarang tinggal ini salah karena belum dibayar, jadi tidak ditambah di kas. Ya, tadi Muhammad Raihan. Raihan. Ya, Julian boleh deh. Ayo Julian. Berarti bayar hutang apa ya? Yang G ya. Yang G kan? Oh ya, bayar utang. Tunai 250.
Bayar hutang. Berarti kasnya minus ya, Pak? Oh, betul. Kasnya minus. Tengah. Kasnya minus 250. Di sebelah tanggal ya, Pak? Ya, betul. Rp250. Jadi 11.090. 90. Berarti utang usaha juga itu, Pak? Ya, dikurangi, Juga kan minus, dibayar Pak? ya. Ya, jadi dikurangi 250 juga. Terus kalau udah, Pak? Ya, yang lain di copy aja dari mulai perlengkapan sampai peralatan di copy jumlahnya. Taruh di sejajar sama 11.990.000. Terus. Modalnya juga itu Ya, enggak, Pak? ditulis juga. Ditulis juga. Tapi nggak dikurangin, Pak? Enggak. Enggak, ya. Oke, ditulis nama kamu, Julia. Oke, Pak. Ya, saya bikin tebal supaya ketahuan kalau itu jumlah. Masih ada 4 lagi. Ya udah, Pak. Oke, makasih Julian. Masih ada 4 lagi, berarti 4 orang berkesempatan. Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Saya dipanggil kepala sekolah. Ya, saya lihat nanti ini udah penuh nih. Silakan ditulis namanya siapa ya.
Udah semua? Tinggal satu lagi. Sorry, saya sambil ngeprint ya. Ya, Bu. Sebentar. Terus sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Pindahnya mana? Kertasnya mana? Udah siap. Oh, iya. Ah, lama lagi. Kalau begini dia kamu. Sama. Langsung lagi dari pagi ngeliatin atasannya. Iya, tanpa diomongin masih selamat. Ya Allah, main suruh cetak aja tapi nggak tahu ngasih tahu ada apa. Aduh, Pak. Iya. Nggak ada iya. Dua ya. Iya. Pakai koper doang. Dua, Bu. Print dulu satu dulu besok jam. Aja. Apa sih? Lu tahu sih, ke sekolah Pak, berangkat sama wakil di mana Bu, di mana Bu? Padahal dia malam dari Sony udah ngasih tahu. Masa masih nanya juga ya? Itu mana nih, bener nih? Tanya mana si Pawal dulu juga beli informasi sama si Sony yang servisnya tuh. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Dia siapapun walaupun iya kalau juga setting palanya di atas. Ya. Sukses, Bu. Sukses. Ya. Ya, tinggal satu orang lagi belum nih? Oke, saya anggap kamu udah ngerti ya. Jadi minggu depan kita belajarnya seperti ini. Jadi bagi kelompok dari 36 nanti base minggu depan ya, akan saya bagi kelompoknya minggu depan. Jadi pada saat belajar baru saya bagi kelompoknya.
tidak hari ini saya bagi. Mudah-mudahan kamu ngerti. Kebetulan saya ada urusan dengan kepala sekolah yang harus saya selesaikan. Jadi untuk yang tanggal 11 atau yang K ya, yang K saya aja yang memberikan contoh. Pada akhir bulan Agustus 2014 perlengkapan yang masih ada 250, perlengkapan yang masih ada 250. Sementara perlengkapannya di sini jumlahnya 400 ya. Sisanya 250. Berapa yang terpakai? Berarti 400 dikurangi 250. Jadi di sini ditulis 150.000. Dan peralatan bengkel disusutkan 50.000. Kita lihat peralatan bengkel. Ada nggak kolomnya di sini peralatan bengkel susutnya? Belum ada, berarti nanti kamu harus nambahin satu lagi untuk penyusutan. Tulisannya akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 50.000. Ngurangin peralatan bengkel nantinya, jadi 50.000. Nah, itu. Nah, kalau sudah, baru di sini ditulis beban perlengkapan. Kok tulisannya beban perlengkapan. Kemudian di bawahnya lagi ditulis beban penyusutan peralatan bengkel. Ya, baru kamu jumlahkan. Nanti jumlahnya mudah-mudahan sudah sama, mudah-mudahan ya. Karena saya juga belum hitung. Nanti tolong kamu hitung, ini kan nggak saya tutup ya. Jadi link ini kamu masih bisa lihat sampai minggu depan masih bisa dilihat ya, karena buat kamu belajar. Jadi kalau kamu nanti nggak ngerti, lihat lagi ini gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana ya, cari sumbernya bisa dari sini, atau nanti kamu bisa lihat modul sama PowerPoint yang sudah saya share tadi. Nah, ini jumlahnya. Kalau nanti di jumlah ini harta ya harus sama dengan jumlah modal. Nanti saya belum cek lagi, kamu udah ngerjain kan? Belum saya cek lagi betul salahnya. Jadi kayak gitu ya. Oke, nama-nama yang di sini, ini nama-nama ini akan tercatat untuk penambahan nilai kalau nanti di akhir semester sudah diakumulasi nilai rapotnya. Jadi nanti buat nambah nilai. Semua begitu. Nanti kalau nanti ada kerjaan lagi, begitu lagi ditulis namanya di samping. Oke, sampai sini saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kamu bisa ngerti. Ini tersimpan rapi, kamu bisa lihat lagi nanti linknya dari link yang sudah saya kasih, dan tidak akan saya hapus, karena nanti untuk penambahannya nanti di sheet berikutnya. Nanti untuk minggu depan, kamu akan dibagi satu kelompok 6 orang, dari 6 orang itu mengerjakan soal yang ada di modul, ada 2 soal, itu dibuat dalam bentuk Google Sheet di masing-masing kelompok, tidak di Google Sheet-nya saya. Ya, nanti saya di-share untuk bisa melihat kerjaan kamu, nanti ditayangin di Google Meet seperti ini gitu ya. Nah, nanti sampelnya 1 atau 2 atau 3 kelompok untuk melihat benar salahnya cara mengerjakan. Yang lain juga begitu, tetap nanti kalau ngerjain harus ada tulisan namanya di sini di samping. Misalnya ada 12 soal, kalau satu kelompoknya 6 orang berarti 2 soal kebagian gitu. Jadi semuanya kebagian untuk mengerjakan. Dengan nanti setelah mengerjakan ditulis seperti ini, ditulis namanya di samping supaya ketahuan kalau kamu memang ngerjain. Oke, paham ya? Hai, kelas. Paham, Pak. Oke, saya minta Astia, ada Astia? Iya, Pak. Oke, Astia silakan pimpin doa.
Ya, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ekonomi pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Berdoa selesai, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Yang hadir tidak hadir nanti isi presensi ya di grup WA. Makasih, boleh keluar dari ruang Google Meet.